Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Felia. Nah, aku dari Teknik Informatika Universitas Padjadjaran. Jadi di sini aku akan sharing mengenai penggunaan Google Classroom. So, let's check it out. Nah, untuk yang kalian lihat di layar, ini tuh adalah tampilan Google Classroom yang aku punya. Nah, untuk bisa sampai ke sini, aku itu harus login terlebih dahulu. Nah, ini ada namanya kayak dokumentasi dari bantuan Classroom. Bagaimana sih cara login ke Classroom? Bisa pakai 3 akun, yaitu akun sekolah, akun Google pribadi, dan juga akun G Suite. Kayak gini. Nah, setelah itu, ini aku pilih yang komputer ya. Untuk login pertama kali, maka kita diharuskan untuk sign in dengan akun Google yang kita punya. Kemudian di sini seperti biasa ada masukkan email, password, seperti itu. Kemudian ada pesan selamat datang, baca pesannya, dan juga jangan lupa untuk klik terima. Nah, jika Anda menggunakan akun G Suite untuk pendidikan, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, jika Anda adalah menggunakan akun Google pribadi, maka opsi ini tidak akan terlihat. Kemudian akan langsung ada tulisan Get Started with Google Classroom. Ini akan membawa kalian ke Classroom yang kalian punya. Nah, kesini ini adalah tampilan yang aku punya. Kemudian, nah di sini adalah aku bisa klik kelas. Nah, muncullah ke sini ke halaman ini kelas-kelas yang ada. Kemudian ada kalender juga. Kalender ini adalah yang berkaitan dengan kalender Google. Jadi nanti di sini tuh bisa ketahuan kayak ada tugas apa sih, kapan deadline-nya, kayak gitu. Kita bisa lihat di kalender. Kemudian ini ada namanya mengajar. Mengajar itu adalah kelas yang aku buat karena posisinya di situ aku sebagai seorang pengajar gitu. Kemudian di terdaftar ini adalah kelas-kelas yang aku ikuti di mana aku berperan sebagai student. Nah, ini adalah kelas-kelasnya. Kemudian di sini adalah ada tulisan kelas yang diarsipkan. Untuk kelas yang diarsipkan ini akan muncul ketika kalian pernah mengarsipkan suatu kelas. Gimana sih caranya untuk mengarsipkan suatu kelas? Jadi di sini tuh ada titik 3 kan. Nah, di sini ada pilihan arsip. Nah, ini otomatis akan masuk kelas yang diarsipkan. Kemudian di sini juga ada setelan. Kayak gitu. Ini adalah setelan-setelan terkait dengan Classroom seperti itu. Kemudian sekarang kita mau membuat kelasnya. Gimana sih cara untuk membuat kelas? Nah, cara membuat kelasnya itu adalah sini. Nah, jadi di sini tuh ada tanda tambah. Kalau bisa kalian klik itu ada gabung ke kelas dan buat kelas. Kalau misalnya gabung ke kelas itu adalah kalian tuh berperan jadi student, maka kalian minta kode dari pengajar terkait kode kelas yang ingin diikuti. Nanti klik aja di sini langsung gabung seperti itu. Jika kalian adalah seorang pengajar, maka harus membuat kelas kan. Nah, buat kelas itu gimana? Nah, ini ada ketentuannya. Biasanya ini adalah pemberitahuan terkait dengan pemberitahuan menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Lanjutkan. Nah, di sini tuh kita ke dokumentasinya untuk membuat kelas. Jadi untuk dokumentasi membuat kelas itu ini adalah kayak yang tadi kita membuat kelas. Kemudian di sini ada create class,
ada nama kelas, section, subject, and room. Nah, untuk section, subject, room ini opsional. Kalau yang wajib itu adalah nama kelasnya, seperti itu. Kemudian kita kesini lagi, misalnya nama kelasnya adalah kelas aku 2020. Nah, ini bagiannya opsional, mata pelajaran opsional, ruang opsional. Nah, yang tadi yang di dokumentasi Google Classroom itu adalah yang bahasa Inggris ya, tapi ini aku pakai yang bahasa Indonesia gitu. Kemudian aku klik buat. Nah, di sini akan muncul namanya kelas aku 2020. Di sini tuh ada kolom nilai, terus ada kolom anggota. Ini adalah kayak siapa aja nih yang udah enroll ke aku, kemudian tugas kelasnya, kemudian juga ada forum. Nah, ini adalah kode kelas nih. Di sini ada kode kelas. Kode kelas P3YCYOR ini adalah kode kelas yang akan dibagikan kepada student kayak gitu, supaya mereka bisa join di kelas aku 2020. Nah, untuk kayak kita pengen membagikan materi misalnya, jadi kita bisa klik aja di situ tadi. Nah, ini untuk siapa? Semua siswa. Kayak gitu, bagikan dengan kelas. Di sini ada tambahkan. Ini bisa Google Drive, ada link, kemudian juga ada file, ada YouTube, kayak gitu. Terus jangan lupa untuk diposting. Gitu. Di sini juga kita bisa pilih upload foto buat si ganti ininya, si gambar ini. Nah, kayak gitu. Terus gimana sih cara untuk mengarsipkan atau menghapus kelas? Jadi kita bisa kembali ke kelas ya. Nah, di sini tuh ada dokumentasinya terkait dengan mengarsipkan atau menghapus kelas, seperti itu. Nah, di sini tuh ada mengarsipkan atau menghapus kelas. Untuk mengarsipkan kelas adalah ini tadi yang pakai tanda tiga itu, terus arsip. Kemudian melihat kelas yang diarsipkan itu yang tadi di bagian kelas yang diarsipkan. Nah, menghapus kelas, Anda tidak dapat mengurungkan penghapusan kelas jika mengklik hapus kayak gitu. Jadi untuk apa ya, kita bisa ngapus kelas kalau misalnya kelas itu udah diarsipkan misalnya nih ya. Kalau kita pencet ini kan ini nggak ada pilihan hapus, jadi kita arsipkan dulu. Ini arsip, kemudian kita masuk ke kelas yang diarsipkan. Nah, ada kelas aku 2020. Nah, ini baru ada pilihan hapus. Kemudian ini seperti biasa ada pemberitahuan, kemudian hapus. Nah, ini Anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini. Jadi ini udah nggak ada lagi berarti kelasnya, seperti itu. Nah, ya. Kalau misalnya ada tugas, kayak misalnya kita ada tugas nih di kelas kita, nanti langsung ada kayak tulisan di sini nih, kayak gini contohnya. Ada batas waktunya besok 2359. Nah, ini tuh berarti dia ngasih tahu kalau di kelas ini ada tugas, dan tugasnya itu adalah tenggatnya sampai 2359 besok kayak gitu ya. Oke. Sekian penjelasan mengenai penggunaan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang salah atau kurang dimengerti, bisa kasih tahu ke aku dengan cara menulis di komen. Dan juga jangan lupa juga untuk baca dari dokumentasi Google Classroom-nya untuk membantu kalian dalam penggunaan Google Classroom. Terima kasih. Dah.